Jaga komunikasi, jaga kata-kata. Setiap kata-kata yang keluar, berdoa dan katakan untuk membangun. Saya belajar untuk itu. Saya banyak gagal dalam relasi saya dengan ibu. Tapi saya belajar dari beliau untuk membangun iman saya. Saya mengakui itu. Karena karakter saya sebagai seorang yang sangat kolerik. Kebanyakan saya punya beberapa karakter di temperamen. Yang pertama kolerik, yang kedua ada sanguin. Sanguin, kolerik itu suka marah. Tetapi kalau dia punya prinsip, sulit untuk digoyahkan. Yang kedua, sanguin itu suka bergaul, suka ngomong dan lain sebagainya. Nah, ngomong ya terserah, yang penting saya ngomong. Mau dengar apa tidak, ya silakan. Kemudian saya ngomong di handphone, nggak dengar pasang di tembok, silakan. Itulah pengaruh sanguin saya. Tapi ada saatnya di mana ada fragment. Pada saat saya pulang, saya mulai mikir, kenapa saya berbuat begitu? Kenapa saya ngomong sama rumah? Kenapa saya harus ngomong lewat telepon ya? Kenapa saya nggak datang langsung ya? Kenapa nggak selesaikan itu ya? Akhirnya kadang-kadang saya hanya disuruh nangis. Untung nggak dilihat jemaat, gitu ya. Ada saat di mana ada. Tetapi karena pengaruh itu, kadang-kadang kata-kata saya keluar. Saya bersyukur punya istri yang bukan berarti angkat-angkat istri terus begitu ya. Memang kenyataannya begitu. Dia mikir baru ngomong. Saya ngomong berpikir. Maka saya senang orang-orang yang pragmatiknya itu dominan. Dia mikir dulu, mikir sampai selesai mikir orang sudah nggak ada. Betul? Aku sudah bilang, orangnya sudah nggak ada. Nggak berdosa dia. Dosanya mikir. Kalau saya dosa ngomong habis mikir. Selesai. Jadi itu yang salah. Nah, kadang-kadang kan salah juga. Itu sama dengan orang kalau dia baca, kadang mulutnya duluan bermatanya gitu, maka salah baca. Kadang-kadang baris atas, dia baru baca baris atas, dia sudah matanya lari ke bawah, maka dia ngomong di bawah, itu salah juga. Itu sama dengan apa? Ngomong dulu baru. Tapi kalau kelamaan mikir susah juga, buang banyak waktu. Salah saya mikir, baru suruh orang pergi. Apa itu? Padamkan api itu, rumah sudah terbakar. Sehingga ini masalah juga begitu. Nah, sehingga saudaraku kembali kepada bagian ini bahwa ingat kata-kata, komunikasi sebenarnya merupakan satu kebutuhan vital dalam hidup kita. Siapapun saudara, baik sebagai ayah, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai teman, baik sebagai pacar, komunikasi kebutuhan vital, betul? Tetapi dalam komunikasi ada dua arah, bisa menghancurkan tapi bisa untuk membangun. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menghancurkan sesama kita dengan komunikasi. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan mengajarkan kita satu arah, yaitu berkomunikasi untuk membangun orang, mengajak orang tahu posisi, bangkit, melihat kelebihan, bangkit, dan boleh mengerjakan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam potensi yang Tuhan telah taruh dalam hidupnya. Amin. Ini penting. Kalau semua tahu bagian itu, maka saya percaya tidak lagi butuh pendeta di G3 Nisio. Saya akan pulang. Semua beres. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwa setiap kata-kata yang keluar adalah untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Amin. Kita semua belajar. Tapi jangan sampai Pak, saya gagal itu karena saya belajar. Besok lagi ketemu, ya saya gagal itu karena saya belajar. Belajar itu maju, jangan mundur. Saya pikir ini poin yang pertama. Kita harus lihat. Ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya kupas. Tetapi karena waktu, saya belakang kepada poin yang kedua. Ingat? Kita baca ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Pasal 1 ayat 29. 1, 2, 3. Berfirmanlah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbiji. Itulah yang akan menjadi makanannya. Kalau kita melihat bagian ini, di sini Tuhan juga berkomunikasi dengan manusia supaya apa? Memberitahukan kepada manusia bahwa hidupmu membutuhkan ini, makanan, betul?
Dia katakan, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi apa? Makanan. Nah, bagian yang kedua, Tuhan mau katakan kepada Adam dan Hawa. Karena otomatis ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa belum tahu apa itu beras. Betul? Panas di sini. Bukan karena memang saya banyak bergerak, tapi karena terlalu panas. Ya? Sudah mati ya? Berarti saya memang panas dari dalam. Saya panas dari dalam. Ya panas. Tapi tidak apa-apa kan? Ya. Saudara pernah berpikir enggak? Adam dan Hawa itu ada, Tuhan, mereka tidak pernah dibawa untuk berpikir bahwa beras itu seperti ini, pohon itu seperti ini, buah yang kau makan ini seperti ini. Sehingga kalau tanpa komunikasi mereka nggak tahu, hanya duduk mikir apanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang lapar. Lapar kan mereka nggak tahu bagaimana untuk mengisi ini. Betul? Coba, mari kita semua anggap saja Adam dan Hawa pada saat itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita saat ini kan lahir, kan ada papa mama sudah dikasih bubur. Yang pertama kan nggak mungkin lahir harus dikasih bubur ya. Sudah dikasih susu. Habis itu baru dikasih ini, baru bubur. Nah dari situ kan kita tahu itu bubur, betul? Itu nasi dan lain sebagainya. Ada anda tahu tidak? Betul? Tidak ada pikiran apa-apa. Maka perlu ada komunikasi supaya ketika mereka tahu itu lapar. Maka makanannya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada. Belum ada daging babi, jangan cari daging babi. Jangan cari daging sapi. Nanti tidak ada waktu itu. Nanti itu kenapa tidak ada itu nanti itu dibahas lah dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya. Betul ya? Karena memang semua di sini memang mukanya kelihatan. Tapi di sini tidak ada di tempat lain. Jadi kalau tanpa komunikasi mereka tidak tahu harus makan apa. Betul? Maka Tuhan bilang, wah itu saya ciptakan tumbuh-tumbuhan ini supaya saudara makan. Kau makan. Adam, kau makan. Makan itu. Maka ketika kau makan itu, hidupmu sejahtera, kenyang. Kau bisa aman, bisa tidur dengan baik. Mau ngorok silakan. Kalau sudah penuh kan? Ini kita tertawa, tapi betul. Coba kelaparan, ada orang ngorok. Nggak tidur. Ya saya bilang begitu, kalau saya tengah malam lapar itu saya bangun. Saya buka apa yang ada di situ. Kalau enggak kombini, onigiri. Sudah sasaran utama itu. Kenapa? Kebutuhan. Nah ini kebutuhan vital. Dan bagaimana Adam dan Hawa tahu itu? Harus ada komunikasi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa untuk pemenuhan kebutuhan itu, aku sudah siapkan itu bagi. Bagian yang kedua yang Tuhan mengajarkan kepada kita, ingat, setiap komunikasi harus tepat pada sasarannya. Kenapa? Kalau Tuhan bilang, dia suruh mereka makan batu. Dalam konteks kita saat ini, mungkin pada saat itu batu mungkin bisa roti, begitu ya. Tetapi dalam konteks kita saat ini, Tuhan bilang makan batu itu, atau Tuhan mungkin keseleo. Istilah keseleo dalam tanda kutip, Tuhan tidak pernah keseleo, maksudnya gitu ya. Tapi seandainya